Suara derap kaki kuda itu datang lebih dulu daripada wujudnya. Tak, tak, tak. Pelan, teratur, seperti menghitung detak jantung siapapun yang masih berani terjaga. Malam di dusun itu mendadak menegang. Angin yang semula hanya menggeser daun pisang tiba-tiba membawa bau yang membuat perut mual. Harum melati yang terlalu pekat bercampur anyir darah yang basah. Dari ujung jalan tanah, sebuah andong muncul perlahan. Rodanya berdecit seakan menahan jerit. Di dalamnya duduk sesosok putih kaku. Pocong, kepalanya miring, ikatan kafan di ubun-ubun tampak menghitam seolah pernah disiram sesuatu yang busuk. Pintu-pintu rumah menutup nyaris bersamaan. Daun jendela diselipkan kayu, lampu senter dipadamkan. Di balik dinding bambu, nafas ditahan. Tak ada yang berani mengintip lama-lama. Di dusun itu, menatap terlalu jelas sering berarti mengundang. Andong itu berhenti tepat di perempatan dekat langgar. Kuda kurusnya menunduk, menghembuskan nafas putih. Dari dalam andong, terdengar isak. Bukan tangisan manusia yang hidup, melainkan rintih panjang, berlapis, seperti suara kain kafan yang diseret di tanah basah. Beberapa orang bersumpah mendengar nama mereka dipanggil lirih, serak, tepat di telinga. Yang lain mencium bau tanah kubur seakan liang lahat dibuka di tengah jalan. Duh Gusti, bisik seseorang di rumah paling dekat, suaranya pecah. Sejak sepekan terakhir, malam-malam di dusun itu tak pernah utuh. Ketakutan merembes ke sela-sela aktivitas siang, membuat orang berjalan lebih cepat, bicara lebih pelan. Warung tutup sebelum maghrib. Ronda malam jadi sepi. Kentongan dipukul seperlunya, lalu sunyi lagi. Setiap kabar baru tentang andong itu selalu berujung pada satu kata yang sama, kutukan. Ada yang bilang andong itu berangkat dari kuburan tua di utara desa, tempat nisan-nisan miring ditelan semak. Ada pula yang bersikeras melihatnya keluar dari kebun tebu. Roda-rodanya tak meninggalkan bekas. Semua cerita berbeda, tapi baunya sama, melati yang memuakkan dan darah yang dingin. Bayu berdiri di teras rumahnya, menatap jalan yang kini kosong. Pemuda itu tak menutup pintu rapat-rapat. Ia masih menyalakan lampu, bukan karena berani, melainkan karena tak percaya sepenuhnya. Cerita-cerita seperti ini sering membesar oleh takut yang menular. Namun malam ini, ketika angin mengantar aroma itu ke hidungnya, dada Bayu mengeras. Bau itu bukan karangan, bau itu nyata, menempel di udara seperti noda. Di rumah seberang, Mak Sari menangis tertahan. Anaknya demam sejak kemarin, mengigau tentang kuda tanpa mata. Di sudut lain desa, Pak Lurah meneguk air putih berulang kali. Tangannya gemetar, berusaha meyakinkan diri bahwa besok pagi semua akan kembali normal. Tapi suara andong yang berputar pelan di kepalanya tak mau pergi. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara lonceng kecil, ting ting, mengiringi langkah kuda. Beberapa orang berlutut di lantai rumah, memejamkan mata, membaca doa seadanya. Yang lain memeluk lutut, menahan gemetar. Tidak ada teriakan. Ketakutan di dusun bekerja dengan cara yang sunyi. Andong itu bergerak lagi, perlahan seolah sengaja memberi waktu bagi setiap rumah untuk merasakan kehadirannya. Ketika melintas di depan rumah Bayu, angin mendadak mati, lampu teras berkedip. Dalam sepersekian detik, Bayu melihat kain kafan itu mengembang, seperti ada nafas di dalamnya. Pocong menoleh. Lubang hitam di balik lipatan kain menatap tanpa mata. Bayu mundur setapak, jantungnya menghantam tulang rusuk. Ia ingin meyakinkan diri bahwa yang dilihatnya hanyalah bayangan, tapi bau itu makin pekat, melati, darah, tanah basah. Dari dalam andong terdengar suara lirih patah-patah, bukan kata yang utuh,
melainkan serpihan rintih yang menyusup ke kepala. Bayu menutup telinga, tapi suara itu seperti datang dari dalam dadanya sendiri. Beberapa saat kemudian, Andong menghilang di tikungan. Suara kuda memudar, lonceng kecil berhenti berdenting. Desa terdiam, seperti menunggu izin untuk bernafas lagi. Tak ada yang keluar, tak ada yang berani memastikan. Pagi hari, Sukamaju bangun dengan mata sembab. Jalan tanah di perempatan basah, berbau aneh. Di sana, warga menemukan bekas roda yang samar, cukup untuk menyalakan kembali bisik-bisik. Di Langgar, orang-orang berkumpul saling bertanya dengan suara rendah, mencari pegangan pada kebiasaan lama. Doa dibaca lebih panjang dari biasanya. Tatapan saling curiga, seakan setiap orang menyimpan rahasia. Bayu berdiri di pinggir kerumunan, diam. Ia tahu satu hal pasti, ketakutan ini bukan datang dari angin. Ada sesuatu yang berjalan di malam Sukamaju, membawa bau kematian dan tangisan yang belum selesai. Dan selama itu dibiarkan lewat, desa ini tak akan pernah benar-benar terang. Pagi itu, Bayu menyiram halaman dengan air sumur yang dinginnya menusuk telapak kaki. Matahari baru naik sepenggal, tapi desa sudah tampak letih. Orang-orang berjalan dengan kepala menunduk, menyimpan cerita semalam di lipatan bibir. Bayu meneguk kopi pahit, mencoba menertawakan pikirannya sendiri. Andong pocong. Ia mengulang kata itu dalam hati, seperti menguji kekuatannya. Selama ini, cerita-cerita semacam itu selalu berakhir sebagai kabar burung, tak lebih dari ketakutan yang membesar karena gelap. Akan tetapi, ada sesuatu yang tidak mau pergi dari ingatannya. Bau melati yang kelewat pekat, bukan harum bunga tabur di hajatan. Itu bau yang asing, menusuk, bercampur amis, yang membuat tenggorokan mual. Bau itu menempel, bahkan ketika pagi sudah terang. Bayu dikenal keras kepala dalam urusan logika. Ia tidak menolak hal-hal gaib, tapi percaya semuanya punya sebab. Kalau orang takut, pikirannya lari kemana-mana. Begitu sering ia bilang. Maka ketika Pak Seno bersumpah mendengar namanya dipanggil dari jalan, Bayu hanya mengangguk sopan. Ketika Mak Sari menangis karena anaknya menggigil semalaman, Bayu menenangkan dengan kata-kata yang ia yakini sendiri. Tapi pagi ini, setelah melihat wajah-wajah pucat itu, keyakinannya goyah setipis kabut. Ia berjalan ke perempatan dekat Langgar. Tanah masih lembab. Ada bekas yang membuat alisnya mengerut. Goresan samar, melengkung, seperti roda yang lewat pelan. Tak jelas, mudah disangkal. Tapi Bayu berlutut menyentuh tanah itu. Bau yang sama menyergap, tipis tapi nyata. Ia menarik nafas dalam-dalam, menahan mual. Kalau ini hanya cerita, mengapa baunya tertinggal? Di Langgar, orang-orang berkumpul, suara doa bercampur bisik. Bayu duduk di sudut, mendengarkan tanpa menyela. Cerita saling bertumpuk, sebagian berlebihan, sebagian ganjil. Ada yang melihat Andong berhenti tepat di perempatan. Ada yang yakin pocong menoleh. Bayu mencatat dalam kepala waktu, tempat, arah. Kebiasaan lamanya muncul, bekerja tanpa disuruh. Siang hari, Bayu menyusuri jalan yang semalam dilalui Andong. Setidaknya menurut cerita, ia mengamati pagar bambu, pohon asem tua, parit kecil yang memantulkan cahaya. Di beberapa titik, ia menemukan bekas tapak kuda, tua, tak jelas, mungkin sudah lama. Tapi ada satu hal yang membuatnya berhenti lama. Lonceng kecil tergantung di dahan rendah, seperti tersangkut. Tali pengikatnya kusut, bekas ditarik kasar. Bayu memutar lonceng itu dengan ujung jari. Bunyi ting yang pelan membuat bulu kuduknya berdiri. Kalau ada Andong, pasti ada orang, gumamnya. Usir, pemilik, jejak. Ia tak menemukan apapun selain potongan-potongan yang tak mau menyatu.
Rasanya seperti menyusun cerita dari potret yang rusak. Menjelang sore, Bayu duduk di warung kopi. Pembicaraan terhenti setiap kali ia masuk. Tatapan menyusulnya penuh tanya. Ia memesan teh panas. Mendengarkan lagi. Ada yang menyebut Andong muncul 3 malam berturut-turut, selalu jam yang sama. Ada pula yang yakin suara tangisan terdengar paling jelas dekat rumah orang kaya di ujung desa. Bayu tidak menanggapi, ia mencatat. Ketika senja turun, Bayu kembali ke rumah dengan pikiran yang tak tenang. Ia membersihkan diri, mengganti baju, lalu duduk di teras. Lampu ia biarkan menyala. Malam kembali membawa dingin. Suara serangga mengisi udara, lalu berhenti mendadak. Bayu menghela nafas. Ia tak ingin menunggu ketakutan datang. Kalau sesuatu bergerak di malam suka maju, ia ingin tahu arahnya. Keputusan matang tanpa gemuruh, bukan karena berani, melainkan karena tak tahan dengan kebisuan yang memelihara takut. Ia mengambil senter kecil, memasukkannya ke saku, bukan untuk mengejar, hanya untuk melihat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika apapun itu muncul, ia tak akan ceroboh. Langkahnya ringan menyusuri tepi jalan. Bayu berhenti di perempatan. Tempat cerita-cerita berpusat. Angin membawa bau tanah basah. Ia menunggu, menghitung nafas. Tak ada apa-apa, tapi justru disitulah tekadnya mengeras. Jika teror ini nyata, ia akan menemukan jejaknya. Jika ini ulah manusia, lebih mudah lagi. Dari kejauhan, lonceng kecil berdenting. Berdenting sekali. Bayu menoleh cepat. Bunyi itu samar, seolah mengejek. Ia tak melihat Andong, hanya gelap dan bayang-bayang pohon. Bayu menelan ludah, lalu tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Ketakutan memang pandai bermain. Ia pulang dengan langkah pasti. Malam itu, Bayu tak tidur nyenyak. Tapi satu hal jelas, keraguan yang dulu jadi perisai, kini berubah menjadi tekad. Ada sesuatu yang mengusik desa ini. Dan ia tak akan tinggal diam. Selama kebenaran masih bisa dicari, Bayu memilih berjalan ke arahnya. Perlahan, hati-hati, tapi tidak mundur. Rumah Juragan Hartono berdiri paling mencolok di Sukamaju. Dinding temboknya tinggi, dicat krem pucat dengan pagar besi yang selalu terkunci rapat. Halamannya luas, bersih, dan sepi. Terlalu sepi untuk ukuran rumah orang terkaya di desa. Bayu berhenti di seberang jalan, menatap bangunan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rumah yang ramah pada pandangan, ada pula yang sejak awal menolak disentuh mata. Rumah ini termasuk yang kedua. Ia datang bukan untuk menuduh, hanya mengikuti benang yang terasa mengarah ke sini. Beberapa cerita warga berakhir dengan bisikan tentang Juragan Hartono. Kekayaannya yang datang terlalu cepat, usahanya yang selalu lolos dari rugi, dan sikapnya yang kian tertutup. Bayu menenangkan diri. Kecurigaan tanpa bukti hanya akan menambah gelap. Pintu depan terbuka ketika Bayu mengetuk. Seorang pembantu rumah tangga muncul, wajahnya kaku. Bayu menyampaikan maksudnya, menanyakan kabar semalam, berpura-pura sekedar ingin memastikan keadaan. Ia dipersilahkan masuk, namun diminta menunggu di ruang tamu. Lantai marmer dingin di telapak kaki. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti ada lapisan yang menahan nafas. Ruang tamu itu rapi berlebihan. Tidak ada foto keluarga, tidak ada pajangan selain jam dinding yang berdetak keras. Bayu menunggu, memperhatikan setiap sudut. Bau kemenyan tipis mengambang, disamarkan oleh wangi pembersih lantai. Campuran itu membuat kepalanya sedikit pening. Ia menggeser posisi duduk, mencoba menangkap sumber bau. Juragan Hartono tak kunjung muncul. Pembantu itu lewat beberapa kali, menghindari tatap mata. Bayu berdiri, berpura-pura hendak ke kamar kecil. Ia berjalan menyusuri lorong, langkahnya pelan. Bau kemenyan menguat. Di ujung lorong, sebuah pintu kecil setengah tertutup. Bayu berhenti. Ada rasa tak enak yang menempel di dada, tapi rasa ingin tahu mendorongnya maju. Di balik pintu itu, sebuah ruangan sempit terbuka. Lampu redup menyala. Di tengah ruangan ada meja rendah dengan kain hitam menutupinya. Bayu menelan ludah.
Di atas meja tersusun sesajen, bunga melati yang sudah menguning, kembang 7 rupa, kemenyan yang masih hangat, dan semangkuk kecil berisi cairan keruh. Bau anyir yang dikenalnya menyergap, tipis tapi jelas. Bayu tidak menyentuh apapun. Ia berdiri kaku, mencatat dalam kepala. Di sudut ruangan ada bekas lilin yang meleleh tak beraturan. Dindingnya bernoda hitam, seperti jelaga lama. Ini bukan ruangan sembarangan, ini tempat yang sering dipakai. Langkah kaki terdengar dari lorong. Bayu segera mundur, menutup pintu pelan-pelan. Ia kembali ke ruang tamu. Jantungnya memukul keras. Juragan Hartono akhirnya muncul. Pria itu tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Bayu menyampaikan pertanyaan ringan, menjaga nada. Juragan Hartono menjawab singkat, terlalu singkat. Setiap kata terasa disaring. "Rumah ini banyak ruangan lama," kata Juragan Hartono, seolah membaca pikiran Bayu. "Warisan orang tua." Bayu mengangguk. Ia tidak menyinggung apa yang dilihatnya. Belum. Ia pamit setelah basa-basi yang dipaksakan. Saat keluar, bau kemenyan mengikuti sampai teras. Pagar besi menutup di belakangnya dengan bunyi nyaring. Di luar, Bayu menghirup udara dalam-dalam. Angin sore membawa aroma sawah, membersihkan kepalanya sedikit. Ia berjalan menjauh, lalu berhenti di balik pohon. Dari celah pagar, ia melihat bayangan Juragan Hartono berdiri lama di teras, menatap ke arah jalan. Tatapan itu membuat punggung Bayu dingin. Malamnya, Bayu mencatat semua temuannya di kepala, berulang-ulang agar tak berubah jadi dugaan liar. Sesajen, kemenyan, ruangan tersembunyi, bau anyir. Semua itu bukan kebiasaan orang yang sekedar berdoa. Ia tahu batas antara laku spiritual biasa dan sesuatu yang lain. Yang ini melewati batas. Ia teringat cerita lama tentang kekayaan yang datang bersama syarat, tentang janji yang harus ditepati. Bayu tidak ingin melompat pada kesimpulan, tapi benang itu kini jelas terlihat. Andong yang muncul malam hari, bau melati dan darah. Ruangan ritual di rumah orang terkaya, terlalu banyak kebetulan untuk diabaikan. Bayu memandang ke arah rumah Juragan Hartono dari kejauhan. Lampu-lampu menyala terang, namun bayangannya tampak lebih gelap daripada malam. Ia merasakan tekanan di dada, bukan takut, melainkan kesadaran bahwa yang dihadapi bukan sekedar cerita warga. Ia pulang dengan langkah cepat. Di teras rumahnya, Bayu duduk lama, mendengarkan malam. Jauh di sana, lonceng kecil berdenting sekali, lalu lenyap. Bayu menutup mata. Kecurigaannya kini punya bentuk, dan bentuk itu mengarah jelas ke satu rumah yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Rumah Mbah Wardi berada di pinggir desa, bersebelahan dengan kebun bambu yang batangnya beradu pelan setiap kali angin lewat. Pagi belum tinggi ketika Bayu tiba. Ia mengetuk pelan, menunggu. Dari dalam, terdengar batuk kering disusul langkah yang sabar. Pintu dibuka, wajah Mbah Wardi muncul. Keriputnya dalam, matanya tajam seperti masih menyimpan banyak malam. "Masuk yuk," kata Mbah Wardi, seolah tahu maksud kedatangan itu jauh sebelum pintu diketuk. Di dalam rumah, udara sejuk dan bersih. Tak ada bau kemenyan menyengat, hanya aroma kayu tua dan daun kering. Bayu duduk bersila di lantai, menyampaikan apa yang ia lihat tanpa berlebih-lebihan. Mbah Wardi mendengarkan, tidak memotong. Jemarinya meremas ujung sarung, pelan, seperti menghitung. Ketika Bayu selesai, Mbah Wardi menarik nafas panjang. "Yang kamu lihat itu bukan hal baru. Hanya saja lama tak muncul. Orang-orang sudah lupa, tapi yang diikat janji tidak." Bayu menegakkan punggung. Pesugihan? Tanyanya berhati-hati. Mbah Wardi mengangguk. Ia berdiri, mengambil teko, menuang air panas kedua cangkir. Uap mengepul menyamarkan wajahnya sesaat. "Pesugihan Andong," katanya kemudian, "bukan untuk orang yang setengah-setengah." Ia bercerita pelan, suaranya rata, seperti membaca kisah yang sudah dihafal.
Dahulu, puluhan tahun lalu, pesugihan ini dikenal sebagai jalan pintas. Orang yang ingin kaya akan memanggil penunggu perjanjian dengan syarat berat. Andong menjadi wadahnya, kendaraannya yang mengantar dan menagih. Setiap malam tertentu, Andong itu berjalan, membawa hasil dan meminta imbalan. Imbalannya nyawa, kata Mbah Wardi tanpa penekanan. Bukan sembarang nyawa, harus manusia, harus utuh. Bayu merasakan tengkuknya dingin. Pocong itu? Korban, jawab Mbah Wardi. Arwah yang tak pulang, diikat kafan, diikat janji. Mereka dipaksa ikut berjalan, menagih pada yang berjanji. Kalau janji dilanggar, mereka mencari sendiri. Mbah Wardi menatap cangkirnya. Air di dalamnya bergetar halus. Bau melati itu tanda. Melati untuk menutup. Anyir darah itu sisa. Tidak semua bersih. Bayu terdiam. Potongan-potongan yang ia kumpulkan kini menyatu dengan cara yang tak ia inginkan. Kenapa sekarang muncul lagi? Karena perjanjiannya dipaksa, kata Mbah Wardi. Kalau yang berjanji tamak, permintaan tak berhenti, korban bertambah. Arwah menumpuk, yang ditahan lama-lama menuntut. Ia mengusap wajahnya, lelah. Dulu, pernah ada satu orang yang melakukannya. Akhirnya berhenti setelah desa gempar. Pesugihan itu ditutup setengah, tidak selesai. Yang ditinggalkan akan mencari celah. Bayu mengingat rumah berpagar tinggi, ruangan kecil dengan sesajen. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Mbah Wardi menggeleng. Aku tidak bicara tentang apa yang akan kamu lakukan. Aku hanya mengingatkan batas. Pesugihan ini bukan untuk diusik sembarangan. Yang kamu hadapi bukan satu, tapi ikatan. Ia bangkit, membuka lemari kayu. Dari dalam ia mengambil kain lusuh. Di dalamnya tersimpan catatan lama, tulisan tangan yang memudar. Mbah Wardi tak menyerahkannya. Ia hanya membuka sebentar, memperlihatkan simbol-simbol dan tanggal. Ini catatan lama. Untuk mengingatkan, bukan untuk dipakai. Bayu mengangguk. Ia faham. Beberapa pengetahuan memang tak boleh berpindah tangan. Pocong itu balas dendam? Tanyanya. Bukan dendam seperti manusia. Mereka menuntut keseimbangan. Janji dilanggar, hutang dibayar. Andong berjalan sampai tuntutan itu terpenuhi. Di luar bambu berderit. Bayu merasakan berat di dada, tapi juga kejelasan yang pahit. Kalau desa ini terimbas. Karena yang berjanji hidup di sini, jejaknya menyebar. Mbah Wardi menatap Bayu lama. Kamu rasional, Yu. Itu bagus. Tapi jangan kira semua yang tak terlihat bisa dipatahkan dengan logika. Ada yang hanya bisa dipahami dengan tahu batas. Bayu berdiri, menunduk hormat. Terima kasih, Mbah. Ketika ia melangkah keluar, Mbah Wardi menambahkan. Ingat satu hal. Andong itu tidak datang tanpa tujuan. Ia datang karena dipanggil oleh janji. Bayu berjalan pulang melewati kebun bambu. Angin membawa bunyi daun yang saling bersentuhan, seperti bisik yang tertahan. Ia kini tahu nama dari bayangan yang menghantui desa, dan nama itu lebih berat daripada yang ia duga. Malam itu, dusun tak benar-benar gelap. Lampu-lampu minyak dinyalakan serentak di halaman langgar, membentuk lingkar cahaya yang rapuh. Warga berdatangan tanpa banyak bicara. Wajah-wajah mereka tegang, mata sembab oleh kurang tidur dan doa yang tak putus sejak siang. Tikar digelar, air putih diletakkan di tengah, dan kitab-kitab dibuka dengan tangan gemetar. Malam doa bersama dimulai, bukan dengan keyakinan penuh, melainkan dengan harap yang dipaksa berdiri di atas rasa takut. Bayu duduk di barisan belakang, dekat tiang bambu. Ia menatap wajah-wajah yang dikenalnya sejak kecil, kini asing oleh cemas. Mbah Wardi duduk di depan, punggungnya tegak, suaranya tenang saat memulai doa. Angin berembus pelan, membuat nyala lampu bergoyang. Bayu menghela nafas,
mencoba memusatkan pikiran. Ia tidak tahu apakah doa akan cukup, tapi ia tahu desa ini membutuhkan sesuatu untuk berpegangan. Bacaan doa mengalir, awalnya lirih, lalu menguat. Beberapa orang terisak menyebut nama keluarga, memohon perlindungan. Udara terasa berat, seperti menekan dari atas. Bayu mencium bau tanah basah, samar. Ia menepisnya sebagai sugesti, namun ketika bau melati ikut menyusup, terlalu pekat untuk malam desa. Jantungnya berdegup lebih cepat. Lampu di sudut halaman berkedip, angin berhenti mendadak, doa tak terputus. Tapi suaranya goyah. Dari kejauhan terdengar bunyi ting ting lonceng kecil. 1 kali, 2 kali. Bayu menoleh ke arah jalan tanah. Gelap memanjang di sana, seolah membuka mulut. "Teruskan." Suara Mbah Wardi terdengar lebih tegas. Bunyi roda menyusul. Pelan, teratur, menyayat. Andong itu muncul dari tikungan, lebih dekat daripada sebelumnya. Kayunya tampak lebih tua, retak-retak seperti luka lama. Kuda kurusnya berjalan tanpa suara nafas. Matanya sayu, putihnya memantul cahaya lampu. Di dalam andong, kain kafan itu bergerak. Pocongnya tidak lagi duduk kaku, kafannya mengembang seperti berisi angin busuk. Ikatan di kepalanya terurai, ujung kainnya menjuntai hitam. Dari celah lipatan, terlihat noda gelap yang merembes, menetes ke lantai andong. Bau melati bercampur anyir darah menguat, membuat beberapa orang menutup hidung. Sebagian muntah tertahan. Doa makin keras, tapi terdengar pecah. Ada yang menangis histeris, ada yang pingsan. Tubuhnya roboh ketikar. Bayu berdiri setengah, kakinya berat. Ia melihat pocong itu menoleh ke arah lingkaran doa. Dari balik kafan, terdengar rintih, bukan satu suara, melainkan bertumpuk, seperti banyak mulut berbicara bersamaan. Lampu-lampu meredup satu persatu, angin kembali, dingin menusuk, memadamkan 2 lampu sekaligus. Gelap merayap, hanya suara doa dan derit roda yang tersisa. Pocong itu mengangkat tangan terikatnya, kainnya terulur, menunjuk ke tengah lingkaran. Tanah bergetar halus. "Ya Allah," bisik seseorang, suaranya patah. Mbah Wardi bangkit berdiri. Ia melangkah maju 1 tapak. Suaranya tetap terjaga, meski nafasnya berat. Bacaan doa ia ganti dengan lantunan yang lebih dalam, lebih tua. Kata-kata itu jatuh ke tanah seperti batu, mencoba menembus. Andong berhenti, kuda menunduk, lonceng berdenting sendiri. Sejenak, Bayu berharap, tapi harap itu runtuh ketika pocong itu tertawa. Bunyi kering, berderak seperti kain disobek. Tangan terikatnya terangkat lebih tinggi. Bayangan panjangnya menutup separuh halaman. Doa-doa tersendat. Beberapa orang merangkak mundur, memeluk kaki orang lain, mencari pegangan. Bayu merasakan telinganya berdenging. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya menolak. Di matanya, dunia menyempit pada andong dan lingkar cahaya yang sekarat. Pocong itu menurunkan tangannya perlahan, lalu andong bergerak lagi, melewati tepi halaman. Roda-rodanya menyisakan jejak basah yang berkilat di cahaya lampu terakhir. Ketika andong menghilang di gelap, suara doa terputus oleh Ishak. Lampu tersisa bergetar, nyalanya kecil. Bau busuk tertinggal lama, menempel di pakaian dan rambut. Mbah Wardi duduk kembali, wajahnya pucat, keringat membasahi pelipis. Malam doa berakhir tanpa kemenangan. Desa kembali sunyi, tapi bukan tenang. Bayu menatap jalan yang kosong, dadanya sesak. Ia tahu satu hal, kini pasti. Kekuatan yang datang malam ini tak gentar oleh doa yang tergesa, dan ketakutan desa baru saja menunjukkan wujudnya yang paling mengerikan. Pagi di dusun itu datang dengan langkah ragu. Matahari muncul pucat, seolah enggan menyinari desa yang semalam gagal dibersihkan doa. Kabut tipis menggantung di halaman-halaman rumah, membawa sisa bau yang belum sepenuhnya pergi. Bayu terbangun oleh suara gaduh dari arah ujung desa. Teriakan tertahan, langkah kaki tergesa, dan bisik yang cepat
menyebar seperti api kecil ditiup angin. "Juragan Hartono mati!" Kabar itu menghantam lebih keras daripada dingin pagi. Bayu segera berjalan ke arah rumah berpagar tinggi itu. Di depan pagar, warga sudah berkumpul, menjaga jarak. Wajah mereka tegang. Pintu besi terbuka lebar, sesuatu yang jarang terjadi. Seorang lelaki berdiri gemetar, menunjuk ke dalam, tak sanggup berkata-kata. Bayu menyelinap ke barisan depan. Di ruang tengah, Juragan Hartono tergeletak di lantai marmer. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat kebiruan. Lebam-lebam gelap menodai lengan dan dadanya, seperti bekas cengkraman yang terlalu kuat untuk manusia. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak sempat ditutup. Mulut menganga, mata terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang tak sanggup ditanggung akal. Tidak ada darah mengalir, tidak ada luka terbuka, hanya lebam dan dingin yang menyisakan tanya. "Semalam beliau sendirian, pintu terkunci dari dalam," kata pembantu rumah itu dengan suara parau. Bayu memandang sekeliling. Jam dinding berhenti tepat di waktu yang sama seperti denting lonceng semalam. Udara di rumah itu berat, lebih berat dari sebelumnya. Bau kemenyan menyengat, bercampur anyir yang kini tak disamarkan apapun. Di lorong, pintu kecil ruangan tersembunyi terbuka. Di dalamnya, meja sesajen porak-poranda, bunga melati berserakan di lantai. Mangkuk cairan keruh tumpah, meninggalkan noda lengket. Warga berbisik, kata-kata mereka saling tindih. Ada yang menyebut balasan, ada yang menyebut kutukan yang menagih. Tak sedikit yang menunduk, merasa pernah iri pada kekayaan Juragan Hartono. Bayu berdiri diam, menahan kesimpulan. Ia menatap tangan Juragan Hartono. Jari-jarinya menggenggam kain jasnya sendiri, kuat, seolah mencoba menahan sesuatu yang menariknya pergi. Mbah Wardi datang belakangan. Ia masuk tanpa banyak bicara, menatap tubuh itu lama. Nafasnya terdengar berat. "Janji," katanya pelan, cukup untuk didengar Bayu. "Janji yang jatuh tempo." Seorang warga bertanya dengan suara gemetar, "Apakah ini ulahnya sendiri, Mbah?" Mbah Wardi tak langsung menjawab. Ia berlutut menyentuh lantai di dekat kaki Juragan Hartono, lalu menarik tangannya cepat. "Dingin, bukan dingin pagi," katanya. Kabar kematian itu menyapu desa. Orang-orang menutup pintu lebih rapat dari biasanya. Warung tidak buka. Anak-anak dipanggil masuk. Ketakutan berubah wujud. Dari cerita menjadi bukti. Bayu duduk di teras rumahnya, memandangi jalan. Ia teringat tawa kering pocong semalam. Tangan terikat yang terangkat. Bayangan panjang yang menutup cahaya. Ada garis lurus yang menghubungkan semuanya. Dan garis itu berakhir di rumah berpagar tinggi. Menjelang siang, beberapa orang berani berpendapat keras. "Sudah jelas," kata Pak Seno. Suaranya bergetar. "Balasan. Pesugihan itu memakam tuannya." Yang lain mengangguk. Ada pula yang memalingkan muka, takut mengiyakan. Bayu tetap diam. Ia tahu kematian Juragan Hartono bukan sekedar akhir seseorang, melainkan simpul dari janji yang lama dipelihara. Lebam-lebam itu bukan pukulan, itu bekas pegangan yang menuntut. Di sore hari, jenazah disiapkan. Tidak banyak yang berani membantu. Kain kafan membungkus tubuh yang dingin, tapi wajah ketakutan itu masih terbayang di mata semua orang. Bayu membantu sebisanya, menjaga jarak, menjaga pikiran. Ia mencium lagi bau melati, kini samar, seolah ditarik pergi oleh angin. Ketika matahari condong ke barat, rumah Juragan Hartono kembali tertutup. Pagar besi dikunci. Desa menahan nafas, menunggu apakah malam akan datang dengan langkah yang sama. Bayu berdiri di perempatan, menatap jalan tanah yang kosong. Di telinganya, denting lonceng kecil bergaung. Entah nyata, entah sisa malam sebelumnya. Satu hal tak bisa disangka lagi. Perjanjian telah menagih miliknya. Dan dusun itu baru saja menyaksikan bagaimana kekayaan yang diraih dengan jalan gelap tak pernah benar-benar aman. Malam pertama setelah kematian Juragan Hartono terasa berbeda. Desa Sukamaju
tetap sunyi. Tetapi sunyi yang ini tidak menggigit. Angin berhembus biasa, tidak membawa bau melati yang memualkan. Tidak pula anyir yang menempel di tenggorokan. Bayu duduk di teras rumahnya hingga larut, menunggu bunyi yang selama berhari-hari menjadi penanda teror. Tak ada derit roda, tak ada denting lonceng, hanya suara jangkrik yang kembali berani bernyanyi. Pagi-pagi berikutnya datang tanpa kabut tebal. Orang-orang keluar rumah dengan langkah ragu, seperti anak kecil yang baru belajar berjalan setelah jatuh. Pintu dibuka setengah, jendela dibiarkan terbuka lebih lama. Di warung kopi, bangku-bangku kembali terisi, meski pembicaraan masih pelan. Kata Andong tak lagi diucapkan keras-keras. Sebagian percaya, sebagian memilih berharap. Bayu menyusuri perempatan dekat langgar. Tanah yang dulu lembab dan berbau aneh, kini kering. Tak ada bekas roda, tak ada noda basah yang berkilat. Ia menunduk, menyentuh tanah, merasakan hangat matahari. Sesuatu di dadanya mengendur. Ia tahu, hilangnya Andong bukan kemenangan besar. Lebih seperti nafas yang akhirnya bisa ditarik penuh. Mbah Wardi duduk di serambi rumahnya, memintal tali bambu. Bayu menyapa, duduk di sampingnya. Keduanya diam lama, tak ada yang perlu dibahas. Kadang keheningan lebih jujur daripada kata-kata. Yang pergi belum tentu selesai, kata Mbah Wardi akhirnya tanpa menoleh. Bayu mengangguk. Tapi setidaknya yang menagih sudah berhenti berjalan. Mbah Wardi tersenyum tipis. Desa ini harus belajar mengingat, bukan sekedar lega. Hari-hari berlalu, doa-doa tetap dibaca, bukan lagi untuk mengusir, melainkan menjaga. Orang-orang membersihkan langgar, menata ulang tikar yang sempat ditinggalkan tergesa. Anak-anak kembali berlarian sore hari, meski masih menoleh setiap kali suara roda lewat, gerobak, sepeda, apapun yang berdenting. Trauma tak pergi begitu saja. Ia menetap di sudut-sudut, menunggu dilupakan. Bayu membantu memperbaiki pagar bambu di rumah Mak Sari. Ia mendengar tawa kecil anak-anak, dan untuk pertama kalinya sejak teror itu, tawa terdengar utuh. Namun di malam hari, Bayu masih terbangun oleh mimpi pendek. Kain putih mengembang, lonceng berdenting satu kali. Ia bangun, minum air, menenangkan diri. Ketakutan memang tak selalu butuh alasan untuk muncul. Di ujung desa, rumah Juragan Hartono tetap tertutup. Pagar besinya berkarat pelan. Tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Beberapa orang mengusulkan rumah itu dirubuhkan. Yang lain memilih membiarkannya sebagai pengingat yang sunyi. Bayu lewat sekali, menatap sebentar, lalu melangkah pergi. Rahasia yang disimpan rumah itu telah menelan pemiliknya. Tak ada lagi yang perlu dibuktikan. Suatu sore, hujan turun ringan. Bayu berdiri di bawah atap, memandangi jalan tanah yang basah. Bunyi roda gerobak dari kejauhan membuatnya menegang sesaat. Lalu ia tersenyum pada dirinya sendiri. Bukan Andong, hanya kehidupan yang berjalan lagi. Di langgar, Mbah Wardi memimpin doa kecil. Suaranya lantang, tenang, tak tergesa. Bayu duduk di barisan belakang, menutup mata. Untuk pertama kalinya, doa itu terasa ringan, tidak menekan, tidak berkejaran, seperti air yang mengalir di tempatnya. Malam kembali turun, lampu-lampu minyak menyala satu persatu, bukan karena takut, melainkan kebiasaan. Bayu duduk di teras, menikmati angin. Ia teringat perjalanan yang membawanya ke sini, keraguan yang berubah menjadi tekad, jejak-jejak yang mengarah ke kebenaran, dan harga yang harus dibayar oleh mereka yang memilih jalan gelap. Ada lega yang pelan, dewasa, tak meledak-ledak. Namun kedamaian itu tetap punya bayangan. Di Sukamaju, orang belajar bahwa kekayaan yang dipaksa datang akan selalu meminta pulang, bahwa doa bukan jimat, melainkan pengingat batas, dan bahwa beberapa janji sekali diucapkan akan menunggu dengan sabar. Bayu menatap langit yang bersih. Bintang-bintang tampak lebih dekat. Ia tahu desa ini tak akan pernah sama seperti sebelum Andong itu berjalan. Tapi ia juga tahu desa ini masih hidup, bernafas, belajar, dan melangkah lagi. Dari kejauhan, tidak ada lonceng, tidak ada derit roda, hanya malam yang akhirnya kembali menjadi malam.
Dan di dalam kesunyian itu, Sukamaju menemukan ketenangan yang sederhana, tenang yang rapuh, namun cukup selama diingat dan dijaga. Selesai. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.